Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Faiz dari Prodi Teknik Informatika Universitas Widyagama Malang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar dari Prodi Teknik Informatika, NIM 22155 2018 15 43 47. Vina Royhani, Prodi Teknik Informatika, NIM 221 552 018 154 287. Oke teman-teman, kami dari Universitas Widyagama Malang ingin mewawancarai beberapa mahasiswa di kampus-kampus, khususnya di Kota Malang, untuk memenuhi ujian akhir semester 2022-2023. Nah, jadi kami ini dari Widyagama kan ada tugas nih dari Bapak Ramadan Pancasila ya. Mata kuliahnya itu Pancasila, disuruh nyari teman-teman dari universitas lain atau kampus lain di luaran dari Universitas Widyagama gitu. Jadi kita sekarang lagi ada di Polinema Politeknik Negeri Malang, dan bertemu dengan abang-abang ini buat ditanyain tentang Pancasila. Apa sih sebenarnya Pancasila itu? Sebelum saya nanya apa Pancasila, lebih baik sih dari Masnya nih perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Willy Kurniawan. Saya dari jurusan mesin Politeknik Negeri Malang. Oke, sebelumnya saya juga perkenalan, nama saya Darwan Rum. Saya dari jurusan Elektro Politeknik Negeri Malang. Jadi Bang Willy nih, pertanyaan pertama itu perihal Pancasila sila ke-1. Nah, di sila ke-1 itu kan tentang ketuhanan nih kan. Nah, apa sih maksud dari ketuhanan di sila pertama dalam ideologi bangsa? Maksud dari ketuhanan sila pertama, karena kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang berideologi, otomatis kita harus mengenal apa itu Tuhan. Kita harus percaya apa itu Tuhan. Maka dari itu, kenapa ketuhanan ada di sila pertama? Menurut saya itu sih. Berarti sebab dijadikan sila pertama ketuhanan gara-gara Indonesia itu berideologi apa namanya? Negara yang berideologi. Oh, negara yang berasas berideologi. ketuhanan. Oh. Nah, jadi dari jawaban dari Mas Willy tadi kan, karena Indonesia itu negara yang berideologi, harusnya kan punya agama gitu. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, Mas siapa? Mas Mawan. Mas Mawan. Di sini sila kedua yaitu bagaimana cara mengimplementasikan kata adil dalam sila kedua. Oke, jadi di sila kedua kan itu manusia yang adil dan beradab. Misalnya di Indonesia ini kan kita parameter kekayaannya itu kan berbeda dan variatif. Dan itu ada miskin, ada kaya, dan ada menengah. Tentu saja yang dimaksud adil di sini bukan berarti yang miskin ini harus dijadikan seperti orang kaya. Maksudnya dari sistem pemerintahannya ini harus bisa menentukan keadilan-keadilannya ini sesuai dengan kadar masing-masing. Gak mungkin pemerintahnya ini tiba-tiba memberikan memberikan suatu kebijakan yang tentunya pas untuk orang kaya dan diterapkan di orang miskin. Bisa aja itu. Jadi kata Mas Wawan tadi, jadi keadilan itu untuk keadilan itu harus tidak memandang ras itu. Ya. Tidak kaya, yang miskin itu sama aja. Oke guys, cukup di sini aja. Bye bye. Sebelum nanya nih Mbak, jadi pertama nih boleh dong dikenalin dulu ke kamera tuh, siapa namanya Mbak, terus dari kampus mana gitu. Nama aku
Putri Ratu Ramadhani, aku dari kampus ABM, jurusan manajemen. Mbak Putri nih. Jadi kita kan ada tugas kuliah seputar Pancasila nih. Jadi udah dari Pancasila 1 sama Pancasila 2. Otomatis Mbak Putrinya Pancasila yang sila ketiga. Nah, pertanyaannya kayak gini, Mbak. Menurut Mbak Putri nih, sila ketiga itu kan Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia itu apakah sudah terwujud atau belum nih, Mbak? Kalau belum terwujud apa alasannya? Kalau terwujud itu apa sih alasannya? Ya, menurut aku untuk saat ini Pancasila yang sila ketiga itu sudah terwujud. Sebagai contohnya, saudara kita yang dari Kalimantan sama Madura dulu kan sempat ada perselisihan ya di dua suku itu. Sekarang udah balik, udah menunjukkan sila ketiga persatuan, udah menjalin hubungan persaudaraan. Itu sih kalau dari aku. Jadi emang udah terwujud loh. Udah. Di sila ketiga itu emang udah terwujud ya, Mas. Jadi contohnya dari situ kan tadi kan dari konfliknya Madura sama Kalimantan. Jadi Sekarang juga kalau ada mahasiswa dari Kalimantan, mahasiswa dari Madura, sekarang kan di sini udah nggak ada kayak perbedaan gitu ya, udah sama. udah kan itu Konflik lagi kan, lagi. udah konflik lagi, udah saling nyapa saudara semuanya udah kan. saudara. Aja teman-teman, sebelum kita nanyain perihal Pancasila yang sila keempat dan kelima nih, boleh dong dari kakak siapa ini Bang? Boleh kenalin dulu Bang. Perkenalkan, nama saya Willy Widyatna Kurniawan. Saya dari jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang. Jadi di sini saya Faiz nih Bang. Ingin nanyain karena dari tadi itu kan udah kan dari sila yang pertama, sila yang kedua, sila yang ketiga itu udah ditanya di kampus. Nah, untuk Bang Willy ini dapat urutan sila yang keempat nih. Nah, apa sih menurut Bang Willy nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat itu? Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Apa sih? Jadi menurut saya sila keempat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu meliputi demokrasi antara organisasi masyarakat secara umum di Indonesia dengan pemegang kebijakan seperti pemerintah. Garis besarnya kayak gitu sih. Jadi sistemnya itu harus demokrasi gitu. Iya, soalnya permusyawaratan perwakilan itu. Benar-benar. Jadi karena dari Mas Willy tadi udah dijawabkan yang sila nomor 4. Lanjut nih ke teman saya nih. Dia nih Iza. Menuju ke sila kelima, untuk Mbak siapa? Perkenalkan dulu. Nama saya Anadini dari Politeknik Negeri. Oke, baik. Di sini sila kelima, sila terakhir. Menurut Anda, apakah kondisi sosial di Indonesia sudah sesuai dengan makna sila kelima? Menurut saya sendiri itu masih belum sesuai ya, karena kalau kita dari realitas sekarang ini banyak para keadilan itu lebih ke arah ke Oke teman-teman, jadi kita sudah ada di titik terakhir yaitu kesimpulan. Nah, jadi kemarin nih kita udah keliling-keliling kampus, di Polinema juga di ABM ya kan? Iya, di Nah, ABM. Di ABM. Nah, dari semua mahasiswa yang kita wawancarai ada kesimpulan kan? Iya, harus ada kesimpulan. Kesimpulannya, Pancasila adalah dasar falsafah ataupun ideologi bagi bangsa Indonesia. Nah, ideologi tersebut menjadi suatu pedoman atau pegangan bangsa Indonesia sendiri untuk persatuan serta pertahanan bangsa sendiri. Nah, dan kemarin itu kan kita nanyain sila-sila kan? Iya, Nah, dari seputar- sila pertama sampai sila terakhir. Nah, seputar sila-silanya juga terkandung amanat apa sih yang terkandung di dalam. Nah, dari semua pernyataan mereka bahwasanya sila-sila yang 5 itu terkandung amanat tersendiri yang dimana sangat relevan sekali bagi kehidupan bangsa ke depannya. Ya, gitu. Jadi
suatu pegangan gitu, ya kan? Iya, suatu pegangan. Cuman dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.